نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار بنهجه واهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الميعاد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أي كما قال رسول الله sallallahu alaihi wasallam summa amma ba'd. Bapak dan Ibu sidang jamaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada subuh hari yang sangat berbahagia ini, di hari ke-27 di bulan Ramadan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada detik ini masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menunaikan berbagai macam kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah. Di antaranya melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, lalu kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan sholawat semoga senantiasa tercurahkan atas Nabi besar kita, junjungan kita, uswa dan tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang telah membawa dan mengeluarkan kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Bapak dan Ibu sidang jamaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa, walhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat, kita sudah berada di hari ke-27 di bulan Ramadan. Itu artinya ya beberapa hari ke depan lagi insyaallah kita akan merayakan kemenangan kita sebagai seorang muslim, yang mana walhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik, memberikan kepada kita kekuatan dan pertolongan sehingga kita bisa melaksanakan ya salah satu kewajiban kita selama sebulan penuh, yaitu berpuasa di siang harinya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita kekuatan ya taufik dan pertolongan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, ketaatan-ketaatan lainnya, dan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Ini semua harus kita syukuri ya, agar supaya Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmatnya kepada kita. Dan insya Allah beberapa hari ke depan kita akan memasuki hari raya Idul Fitri, yang mana hari raya Idul Fitri ini sebagaimana telah kita ketahui adalah merupakan salah satu hari raya kita sebagai seorang muslim ya, karena kita mempunyai dua hari raya tahunan ya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha ya, dan ini yang ditetapkan oleh syariat kita dan dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita mempunyai hari raya pekanan, yaitu hari Jumat. Selain itu tidak ada hari raya yang diakui oleh syariat kita. Maka selain daripada itu, ya tentu saja kalau ada orang yang mengaku bahwa ini adalah hari raya Islam, hari raya besar Islam, lalu kemudian tidak ditetapkan oleh syariat kita, tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya,
maknanya kita sudah membuat sesuatu atau perkara baru dalam agama kita ini. Sementara kaidahnya jelas, ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis yang datang dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Man ahdatsa fi amrina hadza, siapa yang mengada-adakan membuat perkara baru dalam urusan agama kami ini, kata Rasulullah sallallahu ma laisa minhu, yang sebenarnya itu bukan bagian dari agama, fahuwa raddun, maka dia itu tertolak, ya. Jadi bagaimanapun kita merayakan hari raya yang kita sebut sebagai hari raya itu, kita rayakan dari pagi sampai malam harinya non-stop, maka itu tidak ada pahalanya, capek, kita hanya mendapatkan capek, tidak dibalas dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang melakukan perkara-perkara baru dalam agama, termasuk membuat perayaan-perayaan hari raya yang tidak ditetapkan oleh syariat kita, itu akan mendapatkan dosa. Dan orang-orang yang terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan baru, perkara-perkara baru dalam agama kita ini, nanti akan diusir oleh Rasulullah SAW kelak di hari kemudian di telaganya Rasulullah SAW. Sementara kita kaum muslimin, umatnya Rasulullah SAW, sangat berharap bisa meminum dari telaganya Rasulullah SAW, yang mana beliau sifatkan telaganya itu airnya lebih putih daripada susu, ya, kemudian aromanya lebih manis daripada rasanya lebih manis daripada madu, kemudian aromanya lebih wangi daripada minyak kasturi, ya. Kata Rasulullah SAW, siapa yang meminum dari telaga Rasulullah SAW, lam yadma abada, maka dia tidak akan kehausan selama-lamanya. Dan tentu ini yang kita inginkan. Akan tetapi kalau kita terbiasa melakukan perkara-perkara baru dalam agama kita ini, melakukan, mohon maaf, yang disebut sebagai, yang kita bahasakan, yang syariat kita bahasakan sebagai perbuatan bidah, maka jelas, ya, kita tidak akan pernah bisa meminum dari telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa na'udzubillahi min dzalik. Imam Ahmad dan An-Nasai meriwayatkan bahwa Anas radhiyallahu taala anhu berkata, "Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Yathrib, ya. Rasulullah SAW berhijrah dari Makkah ke Yathrib, lalu kemudian setelah Rasulullah hijrah disebut sebagai kota Madinah, disebut sebagai Madinah, Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Anas bin Malik adalah salah seorang dari kaum Ansar, bukan Muhajirin. Beliau mengatakan, "Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata." Rasulullah SAW memasuki kota Madinah. Wa li ahli al-Madinati yaumani yal'abuna fihima. Dan pada saat Rasulullah memasuki kota Madinah, awal kali pertama Rasulullah SAW memasuki kota Madinah, bagi penduduk Madinah itu ada 2 hari, ya, ada 2 hari yal'abun, yang mana 2 hari ini mereka khususkan untuk perayaan, untuk bermain-main, untuk bersenang-senang. Ini sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memasuki kota Madinah, ya. Faqala, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bersabda, "Qadimtu alaikum walakum yaumani tal'abuna fihima." Saya datang kepada kalian, ya, walakum yaumani, dan kalian memiliki 2 hari raya, yang mana hari raya tersebut kalian jadikan sebagai waktu untuk bersenang-senang, bermain-main, ya, tal'abuna fihima, kata Rasulullah, yang kalian bermain-main fihima di 2 hari tersebut. Fa innallaha, di sini Rasulullah SAW meniadakan, ya, disinilah awal kali Rasulullah SAW meniadakan seluruh perayaan-perayaan, ya, yang bukan dari syariat Islam. Ya, Rasulullah katakan, fa innallaha qad abdalakum yaumaini khairan minhuma. Sesungguhnya, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menggantikan kepada kalian yaumaini, juga 2 hari, khairan minhuma, yang lebih baik daripada perayaan kalian tersebut, ya. Jadi semua perayaan yang bersifat ibadah, lalu kemudian datanglah Islam, maka dia ditiadakan semua itu. Karena apa? Islam sudah menggantikan 2 hari raya yang kata Rasulullah SAW khairan minhuma, yang lebih baik daripada hari raya yang selama ini kalian rayakan. Kemudian kata Rasulullah SAW, yang pertama adalah Yaumal Fitri, yang pertama adalah hari raya Idul Fitri, dan yang kedua wa yauman nahri, ya, an-nahr itu sembelihan, ya, jadi hari penyembelihan, yaitu hari hari raya Idul Adha. Inilah 2 hari raya, ya, yang datang, ya, yang disyariatkan oleh Islam, menggantikan hari raya jahiliyah, ya, menggantikan hari raya jahiliyah.
Dan lalu kemudian ya Idul Fitri ini ya kita tahu bersama bahwa karena puasa itu diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, ya pada tahun kedua Hijriah, maka Idul Fitri ini ya adanya dimulainya pada tahun kedua Hijriah. Lalu kemudian dua hari raya ini, masya Allah, dua hari raya kita ini itu semua didahului dengan ibadah yang agung, ya. Jadi hari raya Idul Fitri itu didahului oleh ibadah yang agung. Ibadah apa yang mendahului? Ibadah agung apa yang mendahului hari raya Idul Fitri? Hari raya ibadah apa? Ibadah puasa. Ya, didahului oleh ibadah puasa. Lalu kemudian Yaumun Nahar atau hari raya Idul Adha itu juga didahului oleh ibadah yang agung. Ya, apa yang mendahului hari raya Idul Adha? Haji. Ya, jadi masya Allah. Nah, kedua inilah hari raya kita yang ditetapkan oleh syariat kita. Adapun hari raya yang lain, perayaan yang lain, ya lalu kemudian ya orang-orang kaum muslimin menisbatkan, menyandarkan kepada Islam, kepada syariat Islam, maka itu bukanlah bagian dari agama kita, dan itu adalah termasuk perkara yang mengada-adakan, karena Rasulullah SAW telah menetapkan kepada kita hanya dua hari raya, yaitu hari raya yang pertama hari raya Idul Fitri, kemudian yang kedua adalah hari raya Idul Adha. Ya, baik. Kemudian setiap hari raya ya dalam syariat kita tentu ada adab-adabnya, tentu ada sunnah-sunnahnya, dan inilah yang harus kita ketahui. Ya, kenapa kita harus mengetahui adab sunnah-sunnah, adab-adab daripada hari raya ini, agar supaya hari raya yang kita laksanakan betul-betul sempurna. Ya, betul-betul mengikuti tuntunan contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan kita ketika melakukan sesuatu dalam syariat kita ini, maka kita niatkan dalam rangka iktida, mengikuti, ya mencontohi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sudah pernah kita katakan bahwa syarat diterimanya amal ibadah kita itu ada dua. Yang pertama al-ikhlas, ya semata-mata ikhlas hanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua adalah ya ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam, harus mengikuti contoh atau tuntunan Rasulullah SAW. Ikhlas akan tetapi tidak mengikuti tuntunan Rasulullah SAW jelas ditolak. Ya, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tetapi tidak ikhlas pasti ditolak. Jadi nggak usah ragu. Ya, pokoknya tidak terpenuhi dua syarat ini, yang pertama ikhlas, yang kedua mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, pasti ditolak. Jadi kita nggak usah bilang, wah masa iya sih Allah tega, saya kan sudah ikhlas, walaupun nggak mengikuti tuntunan Rasulullah pastilah diterima karena saya ikhlas. Enggak, ya konsepnya ada dua. Itulah makna daripada syahadat kita, konsekuensi daripada syahadat kita, la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah ikhlas. Kemudian yang kedua, ya wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Inilah yang disebut ittiba'ur Rasul. Ini konsekuensi daripada dua kalimat syahadat. Jadi nggak boleh satu. Kalau cuma satu tidak sempurna gitu kan, seperti itu. Makanya harus dua. Yang pertama ikhlas, kemudian yang kedua mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita mempelajari adab sunnah daripada hari raya itu, ya agar supaya apa yang kita lakukan ini, hari raya yang kita lakukan ini, ya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Taib minas sunanil lati yaf'aluhal muslimu yaumal 'idi ma yali. Jadi sunnah-sunnah atau adab-adab yang dilakukan oleh seorang muslim pada hari raya, ya akan kita jelaskan seperti berikut ini. Yang pertama, ya al-igtisalu qabla al-khuruji ila shalah. Yang pertama sekali ketika hari raya itu, ya yang kita lakukan adalah al-igtisalu qabla al-khuruji ila shalah. Jadi kita mandi terlebih dahulu, ya sebelum keluar melaksanakan sholat di lapangan. Ya ini sunnah. Ya ini sunnah. Ini sunnah pertama yang harus kita lakukan. Kalau kita orang Indonesia, ya di daerah tropis ini, di negeri tropis ini, mungkin sudah pasti ya, nggak mungkin ada di antara kita yang nggak mandi gitu, ya seperti itu. Kecuali mungkin dalam kondisi sakit atau apalah gitu, atau apalah ya, mungkin ada alergi atau apa. Tapi kita sudah terbiasa. Namun kalau di Arab sana, ya orang-orang, ya tidak, adatnya mereka di sana tidak setiap hari mereka mandi. Apalagi mungkin di zaman dulu ya, dengan keterbatasan air dan segala macamnya,
mereka tidak setiap hari mandi. Nah, maka kalau masuk hari raya Idul Fitri, maka di antara sunnahnya, di antara adabnya adalah mandi terlebih dahulu. Faqad shahha fil Muwatta wa ghairihi. Dan sungguh ada hadis yang sahih dalam kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta ini adalah kitabnya buah karya dari Al-Imam Malik rahimahullahu taala. Isinya lebih dari 1600 hadis. Itu namanya kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta. Dan selain kitab Muwatta, anna Abdullah bin Umar, bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Abdullah bin Umar ini adalah ulamanya sahabat, salah seorang ulamanya para sahabat, dan beliau itu adalah merupakan salah seorang representatif daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita ingat, kalau kita sebut nama Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, maka kita akan ingat bahwa dia adalah orang yang sangat semangat melakukan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abdullah bin Umar. Bahkan suatu ketika, begitu semangatnya beliau radhiyallahu taala melaksanakan sunnah, suatu ketika ada rombongan kafilah yang datang ke Madinah. Lalu kemudian mereka diajak oleh Abdullah bin Umar ke suatu tempat. Lalu kemudian di tempat tersebut Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, mohon maaf, buang air seni di situ, kencing di situ. Lalu kemudian para kafilah ini berkata, wahai Abdullah, Anda jauh-jauh mengajak kami ke sini hanya untuk memperlihatkan Anda buang air kecil di sini. Maka kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, saya hanya ingin kalian mengetahui bahwa di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah buang air kecil. Jadi masya Allah, ini sahabat, salah seorang sahabat yang ketika kita sebutkan namanya kita akan ingat bahwa beliau adalah salah seorang sahabat yang sangat menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yagtasilu yaumal fitri, beliau, jadi setiap kali Idul Fitri beliau itu yagtasil, beliau mandi. Qabla ayyagdua ilal musalla, sebelum beliau berangkat ke tempat sholat, ke lapangan maksudnya. Jadi kalau al-musalla, itu lapangan maksudnya, tempat untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Baik. Wa dzakara An-Nawawi rahimahullah taala, dan Imam An-Nawawi rahimahullah taala menyebutkan ittifaqal ulama'i ala istihbabil iktisali li sholatil Id. Para ulama bersepakat, semua ulama sepakat bahwa mandi pada saat hari raya sebelum berangkat untuk melaksanakan sholat pada hari raya itu istihbab. Istihbab itu adalah hukumnya disunnahkan. Wal ma'na alladhi yustahabbu bisababihi al-igtisal lil jum'ati wa ghairiha minal ijtima'atil amma. Alasan yang menjadi sebab disunnahkannya mandi pada hari Jumat dan atau kesempatan lainnya saat kaum muslimin berkumpul secara umum, karena hari Jumat juga kita disunnahkan untuk mandi. Maujudun fil Id, itu juga terdapat pada sholat Id. Artinya sebab kita disunnahkan mandi pada hari Jumat, gitu kan? Maujudun fil Id, itu juga ada sebabnya pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Bal la'allahu fil Id abraz, bahkan boleh jadi pada sholat Id alasan itu lebih kuat. Alasan untuk mandi pada hari raya, baik itu hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha, itu lebih kuat lagi, alasannya lebih kuat lagi. Baik, ini yang pertama. Jadi kita disunnahkan mandi terlebih dahulu sebelum kita menuju ke lapangan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Baik, kemudian yang kedua, al-aklu qabla al-khuruji fil fitri wa ba'da sholati fil adha. Dan ini yang banyak tidak diketahui oleh kaum muslimin, atau mungkin banyak yang sudah mengetahuinya akan tetapi dianggap remeh oleh kaum muslimin. Yang kedua, sunnahnya adalah al-aklu qabla al-khuruji fil fitri, makan terlebih dahulu, sarapan terlebih dahulu, qabla al-khuruji fil fitri, sebelum kita keluar melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi ini sunnahnya. Jadi makan terlebih dahulu. Kita makan terlebih dahulu. Jadi bukan makannya setelah selesai sholat, lalu kemudian kita pulang, lalu kemudian kita makan opor gitu kan, makan ketupat, enggak. Tapi sunnahnya adalah makan terlebih dahulu, itu pada saat hari raya Idul Fitri. Nah, kebalikannya kalau hari raya Idul Adha, wa ba'da sholati fil adha, adapun hari raya Idul Adha, maka kita makannya setelah selesai sholat, setelah selesai sholat. Dan kita makannya kalau hari raya itu makannya dari hewan sembelihan atau kurban kita, daging daripada kurban kita, itu yang kita makan.
Ya, itu yang kita makan. Jadi pulang dari sholat pun kita belum makan. Akan tetapi yang kita lakukan menyembelih hewan kurban kita terlebih dahulu, dan itulah nanti yang kita makan. Ya, baik. Minal adabi alla yakhruja fi Idul Fitri ila sholati hatta ya'kula tamarat. Ya, dari diantara sunnah atau adab-adab untuk keluar untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, maka janganlah keluar sebelum seorang muslim, seorang hamba memakan kurma. Jadi sunnahnya kurma loh ya. Jadi sunnahnya kurma ini yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan makannya itu ganjil. Ya, makannya ganjil. Ya, 1, 3, kemudian 5, 7, kemudian 51, 71 gitu ya. Intinya ganjil. Ya, intinya ganjil ini sunnahnya. Ya, lama rawahu al-Bukhari an Anas bin Malik qala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula tamarat. Beliau tidak keluar untuk melaksanakan sholat Idul Fitri sebelum beliau memakan kurma. Ya. Kemudian kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, wa ya'kuluhunna witra, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memakan kurma ganjil. Ya, artinya bilangannya ganjil. Yaitu tadi 1, 3 dan seterusnya, ganjil. Kenapa diantara hikmahnya kenapa ganjil? Karena ini sebagai bentuk pengakuan kita akan kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala. Karena diantara namanya Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Witru. Ya, Allah itu ganjil, artinya Allah itu Maha Esa. Ya, Maha Esa di segala sesuatu. Ya, jadi kita mengakui akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tidak membutuhkan kepada pasangan, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Esa di segala sesuatunya. Jadi ini di antara hikmahnya. Jadi kita memakan kurma ganjil gitu kan, seperti itu dalam rangka mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita makan kurmanya ganjil ya, 1, 3 dan seterusnya ya. Baik, wa innama al-aklu qabla al-khuruj. Disunnahkannya makan sebelum berangkat sholat. Hikmahnya, kenapa kita disunnahkan makan terlebih dahulu sebelum berangkat sholat? Di antara hikmahnya adalah mubalaghatan fin nahyi anis shaumi fi dzalikal yaum, sebagai penegasan dalam hal larangan puasa pada hari itu. Karena begini, kita haram melakukan puasa. Puasa itu Masya Allah ibadah yang sangat agung. Ya, puasa itu adalah ibadah yang sangat agung. Bahkan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man sama yauman fi sabilillah. Barang siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah Subhanahu Wa Taala atau dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ba'adallahu wajha, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menjauhkan muka wajah hamba tersebut anil nari, dari api neraka, sabaina kharifah, sejauh 70 tahun perjalanan. Masya Allah. Jadi kalau kita berpuasa nih 1 hari fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu artinya apa? Itu artinya Allah menjauhkan wajah kita dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Jadi Masya Allah. Nah, akan kami perhatikan ibadah yang mulia ini, salah satu ibadah yang mulia ini yaitu puasa. Semuanya ibadah ini, akan tetapi haram kita lakukan di hari raya. Ya, hari raya Idul Fitri tidak boleh. Saya mau puasa gitu kan. Idul Fitri saya juga mau terusin puasa. Mumpung lagi semangat-semangatnya puasa, nggak boleh, haram. Juga demikian pula dengan Idul Adha dan Ayyamut Tasyrik. Itu nggak boleh. Haram untuk kita melaksanakan puasa di situ. Nah, di antara hikmahnya kenapa kita makan terlebih dahulu sebelum keluar untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, sebagai penegasan dalam hal larangan puasa pada hari tersebut. Kemudian diantaranya adalah wa idzanin bil iftari wa intihai siyam, dan sebagai pengumuman sebagai maklumat dibolehkannya berbuka dan selesainya masa puasa di bulan Ramadan tersebut. Ini menandakan selesainya bulan puasa. Ketika sudah pemerintah kita sudah mengumumkan bahwa sudah masuk satu Syawal, itu menandakan sudah selesai puasa. Sudah selesai bulan puasa, kita sudah melakukan sebulan penuh, kita sudah melakukan ibadah yang agung.
lalu kemudian di pagi harinya kita makan sebelum berangkat, itu menandakan pengumuman bahwa sudah selesainya ya masa dibolehkannya kita berbuka dan selesainya masa puasa ya. Kemudian wa'allala Ibnu Hajar rahimahullah taala. Kemudian Ibnu Hajar rahimahullah taala memberikan latar belakang ya, memberikan alasan dalam masalah ini ya, kenapa kita makan terlebih dahulu sebelum keluar untuk sholat. Bi anna fi dzalika ya suddan li dzari az-ziyada fi shaum ya. Kemudian kata beliau, yaitu untuk menutup celah adanya tambahan dalam puasa. Jadi ini ditutup celah ini, jadi nggak boleh lagi ada yang berpuasa pada hari tersebut ya. Jadi jangan sampai ada yang berpuasa pada hari tersebut. Mungkin dia beralasan, wah saya lagi semangatnya nih puasa, masih terbiasa, biar disambung aja terus. Itu kan seperti itu. Ini nggak boleh. Jadi menutup celah kata beliau rahimahullah taala. Wa fihi mubadaratun limtithali amrillah ya. Kemudian di antara hikmahnya dan padanya terdapat sikap segera menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, karena ini semua adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita lakukan itu. Bukan masalah kita kuat menahan lapar atau tidak kuat menahan lapar, bukan itu alasannya. Kita bersegera untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian waman lam yajid tamran, siapa yang tidak mendapati kurma. Kalau dia nggak ada kurmanya, apalagi kita daerah kita kan bukan penghasil kurma ya, seperti itu. Jadi kalau usahanya bukan musimnya, mungkin kita kehabisan atau dan segala macamnya. Kata para ulama, waman lam yajid tamran, siapa yang tidak menemukan kurma, falyuftir ala ayyi syai'in mubah, maka boleh dia memakan sesuatu yang diperbolehkan, yang dihalalkan. Silahkan saja mau makan opor ya, kalau sudah matang opornya silahkan makan opor gitu kan. Kalau gitu ganjil juga ada 3 piring 5 piring, enggak ya, silahkan makan. Yang penting intinya kita makan sebelum keluar. Jadi jangan alasan gitu kan ya, wah jadi witir ya, ganjil jadi kita makan 3 piring gitu kan, seperti itu, enggak ya. Ini kalau kurma. Akan tetapi kalau makanan yang lain maka tidak perlu seperti itu ya. Baik. Wa amma fi Idul Adha, adapun pada hari raya Idul Adha, fa innal mustahabba, maka yang disunnahkan adalah alla ya'kul hatta yarji'a minas sholati. Maka hendaklah dia tidak makan sebelum dia pulang dari sholatnya, sholat Idul Adha. Fayakula min adhiyatihi in kana lahu adhiyah, maka dia hendaknya memakan daripada hasil kurbannya tersebut, daging daripada kurbannya kalau dia berkorban. Fa in lam yakul lahu min adhiyah, kalau dia tidak berkorban, fala haraj ayakula qabla shalah, maka dia juga tidak masalah makan sebelum sholat. Ya, jadi ini kalau kita berkurban. Ya, makanya kenapa hari raya Idul Fitri sunnahnya diundurkan. Ya, diundurkan artinya jangan terlalu pagi gitu loh. Ya, masih jam 6, ayo buruan kita sholat gitu. Idul Fitri cepat nih, kita mau silaturahmi gitu ya, seperti itu. Ya, jadi hikmahnya kalau hari raya Idul Fitri itu agak dilambatkan sedikit. Ada yang tahu nggak hikmahnya apa? Kenapa disunahkan agak dimundurkan? Agar supaya orang-orang yang belum membayar zakat fitri segera membayar zakat fitrinya. Mungkin dia lupa atau apalah dan segala macamnya, bisa jadi kan kejadian seperti itu. Sementara ya batas daripada pembayaran zakat fitri itu setelah begitu imam naik ke atas mimbar ya, kita sholat Idul Fitri, maka disitulah batasnya. Ya, jadi boleh jadi ada di antara kita yang belum bayar dan segala macamnya, segera buru-buru untuk membayarnya. Itu di antara hikmahnya. Ya, jadi agak dimundurkan. Berbeda dengan hari raya Idul Adha, sunnahnya dimajukan. Ya, agak dicepatkan. Kenapa agak dicepatkan? Karena setelah selesai sholat Idul Adha, kita masih ada ritual, yaitu ritual penyembelihan. Ya, dan sunnahnya kita disunnahkan makan dari yang pertama kali kita makan setelah sholat itu dari hewan daripada kurban kita. Jadi itu hikmahnya. Kenapa Idul Fitri agak dimundurkan? Karena berkaitan dengan masalah zakat fitri. Kemudian kenapa Idul Adha dimajukan? Karena berkaitan dengan agar supaya penyembelihan cepat dilakukan dan kita bisa memakan dari hewan kurban kita tersebut. Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Ya. Jadi kalau misalnya kita tidak berkurban, ya boleh kita makan juga sebelum kita berangkat
melaksanakan sholat Idul Adha. Baik, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya sunnah ya atau adab yang ketiga di hari raya Idul Fitri ini adalah at-takbiru yaumal id. Jadi bertakbir, memperbanyak takbir pada hari raya Idul Fitri. Ya, wa huwa minas sunanil azimah. Dan ini takbir ini, memperbanyak takbir di hari raya Idul Fitri ini adalah salah satu sunnah yang sangat agung, ya, fi yaumil id, ya, pada hari raya. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, ya, dalam surah Al-Baqarah setelah Allah menjelaskan puasa gitu kan, seperti itu kewajiban puasa, ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala katakan walitukmilul iddah, dan hendaklah kalian menyempurnakan bilangan. Ya, bilangan daripada puasa itu. Walitukabbirullah. Poinnya di sini. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala walitukabbirullah, dan hendaklah kalian mengagungkan, ya, membesarkan. Hendaklah kalian memperbanyak bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah Subhanahu wa taala ala ma hadakum, terhadap petunjuk yang kalian dapatkan, ya. Karena selama bulan puasa alhamdulillah Allah sudah memberikan kita petunjuk, memberikan kita kekuatan untuk berpuasa, melakukan syariat-syariat Islam, memberikan kita hidayah, ya, petunjuk. Maka dari sebab itulah kita membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pula yang dijadikan dalil oleh para ulama yang mensyariatkan, ya, bahwa takbir itu dimulai begitu masuk hilal Syawal, 1 Syawal, yaitu setelah maghrib langsung dikumandangkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dari masjid-masjid, dari musholla, ya, di mana-mana orang mengumandangkan takbir. Ini dalilnya, ya, walitukmilul iddah, hendaklah kalian menyempurnakan bilangannya, walitukabbirullah, dan hendaklah kalian mengagungkan, ya, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kalian bertakbir. Ini yang dijadikan dalil oleh para ulama yang mengatakan bahwa takbir itu dimulai begitu masuk hilal daripada 1 Syawal. Ya, begitu selesai sholat maghrib mereka mengumandangkan takbir di mana-mana. Ini yang dijadikan, ya, dalil oleh para ulama. Wala'allakum tashkurun, dan agar supaya kalian bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa anil Walid bin Muslim qala, dari Al-Walid bin Muslim radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ya, sa'altu, ya, wa Al-Walid bin Muslim, ya, Al-Walid bin Muslim rahimahullahu taala, beliau berkata, sa'altul Auza'i wa Malik bin Anas, aku bertanya kepada Al-Imam Al-Auza'i dan Imam Malik bin Anas, ya, rahimahumullahu taala, an izhar takbir fil idain, dalam rangka menampakkan syiar bertakbir pada 2 hari raya. Qala, maka keduanya berkata, Al-Imam Al-Auza'i dan Imam Malik berkata, Naam, beliau mengatakan iya. Karena Abdullah bin Umar yuzhiruhu fi yaumil fitri hatta yakhrujal imam. Adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau itu menampakkan, ya, beliau itu menampakkan syiar takbir pada hari raya Idul Fitri sampai imamnya keluar. Jadi sampai imamnya keluar, ya, kelihatan imamnya untuk melaksanakan sholat, ya, barulah beliau berhenti untuk melaksanakan takbir. Ya, jadi kalau yang ulama yang membolehkan bertakbir setelah begitu masuk ke 1 hilal, ya, maghrib gitu kan, mereka sudah mulai bertakbir di situ, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu kan, seperti itu. Sampai besoknya, ya, dan dari rumah kita terus bertakbir menuju ke lapangan tempat sholat, bertakbir gitu kan. Bertakbir di lapangan juga bertakbir, masing-masing bertakbir, ya, bertakbir sendiri-sendiri, lalu kemudian berhenti setelah imamnya datang untuk mengimami kita untuk sholat dan memberikan khutbah. Baik, wasahan Abi Abdurrahman As-Salami, dan ada hadis sahih yang datang dari Abu Abdurrahman As-Salami radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, kana fil fitri adalah mereka para sahabat, ya, fil fitri, dan orang-orang salaf itu, ya, pada hari raya Idul Fitri asyadda minhu fil adha, ya, itu mereka lebih keras, ya, lebih keras daripada, ya, pada perayaan hari raya Idul Adha. Qala Waqi, berkata Waqi rahimahullah taala, yakni takbir, ya, jadi mereka lebih keras dalam masalah takbir, ya, ketika Idul Fitri daripada Idul Adha. Jadi mereka lebih banyak bertakbirnya, ya, mereka lebih mengeraskan suaranya, ya, di hari raya Idul Fitri daripada hari raya Idul Adha, ya. Warawa Ad-Daraqutni, dan Imam Ad-Daraqutni meriwayatkan, wa ghairuhu, dan selain beliau,
anna bena Umar, bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma kana idza ghada yaumal fitri wa yaumal adha yajtahidu bit takbir hatta ya'ti al musalla. Ya, jadi Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma apabila ya masuk hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, beliau bersungguh-sungguh dalam rangka bertakbir, ya, mengagungkan Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa taala sampai beliau datang ke tempat sholat, ke lapangan untuk sholat. Summa yukabbiru hatta yakhrujal imam. Kemudian beliau terus bertakbir sampai imamnya datang. Ya, waraya Ibnu Abi Syaibah. Kemudian Ibnu Abi Syaibah rahimahullah taala juga meriwayatkan, ya, di sanadin sahihi dengan sanad yang sahih. Ani Zuhri, dari Az-Zuhri qala, beliau berkata, kana nasu ya yukabbiruna fil idi hina yakhrujuna min manazilihim hatta ya'tul musalla. Adalah ya orang-orang kaum salaf maksudnya yukabbiruna fil id. Mereka itu bertakbir ya pada hari raya. Hina yakhrujuna min manazilihim, tatkala mereka keluar dari rumah-rumah mereka, hatta ya'tul musalla, sampai mereka sampai ke tempat sholat. Jadi misalnya begitu kita keluar dari rumah gitu kan, apakah berjalan atau naik mobil, tapi sunnahnya berjalan, ya, masyian, ya, berangkat dalam keadaan jalan kaki, pulang juga dalam keadaan jalan kaki. Itu sunnahnya kalau masih dalam jangkauan, ya, kalau masih dalam jangkauan. Jadi jangan misalnya dari sini ke Al-Bidayah misalnya naik motor gitu, itu nggak disunahkan. Sunnahkan jalan kaki misalnya, contoh ya, atau sampai ke depan sana, ya, intinya mungkin masih dalam jangkauan 500 meter 800 meter gitu kan, seperti itu sunnahnya jalan kaki. Jadi nggak usah bawa mobil atau naik motor gitu kan, seperti itu sunnahnya jalan kaki. Kecuali mungkin kalau jauh 5 kilo 10 kilo jempol juga kan kalau kita jalan, jadi itu tidak apa-apa naik kendaraan, itu namanya ada uzur, ya. Tapi kalau dekat itu disunnahkan untuk jalan kaki. Jadi begitu keluar dari rumah misalnya, ya, kalau bapak-bapak ibu-ibu nanti keluar dari rumah, insya Allah begitu keluar dari pintu rumah, ya, istri anak semua bertakbir, tapi nggak usah dikomando, masing-masing gitu, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jalan terus, diulang-ulangi terus sampai di sampai di musholla, sampai di lapangan, ya, bertakbir terus sampai imamnya keluar. Ini syariatnya seperti itu, ini yang pasti seperti itu, ya, ini yang pasti. Wa hatta yakhrujal imam, sampai imamnya datang. Fa idza kharajal imam, kata beliau, apabila imamnya sudah datang, sakatu, mereka langsung terdiam semuanya. Ya, fa idza kabbara kabbaru, apabila imamnya bertakbir, mereka pun bertakbir. Ya, wa laqad kanat takbiru min hinal khuruj min al-baiti ila al-musalla wa ila dukhulil imam kana amran masyhuran jiddan 'inda salaf. Dan bertakbir ya pada hari raya ketika mereka keluar dari rumah mereka ke tempat berjalan menuju ke tempat sholat, ke lapangan, ya, sampai datangnya imam, ini adalah perkara yang sangat masyhur bagi orang-orang salaf. Artinya udah terkenal lah bahwa orang-orang dulu, orang-orang soleh dahulu, para Rasulullah SAW, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, ya, lalu kemudian imam-imam masyhur itu, mereka begitu. Jadi keluar dari rumah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir terus sampai ke lapangan. Di lapangan pun mereka terus bertakbir sampai imamnya keluar. Ini perkara yang masyhur, ya. Nah, kita sebagai orang-orang yang menisbatkan diri kita, menyandarkan diri kita kepada para salaf, orang-orang soleh terdahulu, ya, kita juga harus mengikuti mereka, ya. Kemudian waqad naqalahu jama'atun minal musannifin, ya, ka Bani Abi Syaibah wa Abdur Razzaq. Dan ya, para al-musannifun, ya, itu mereka menukilkan, seperti misalnya Ibnu Abi Syaibah rahimahullah taala, beliau kan punya musannaf, ya. Kemudian Ibn Abdur Razzaq, ya, juga beliau mempunyai musannaf, ya, wal Faryadi, ya, fi kitab Ahkamil Al-Idain. Kemudian Al-Faryadi juga dalam kitab beliau Ahkam Al-Idain. An jama'atin minas salaf wa min dzalik, juga dari jamaah salaf, ya, anna Nafi' bin Jubair, adalah Nafi' bin Jubair, kana yukabbiru, ya, adalah beliau bertakbir, wa yata'ajjabu min adam takbirin nas. Kemudian beliau takjub ketika melihat orang-orang tidak bertakbir. Jadi Nafi' bin Jubair itu begitu beliau itu ketika hari raya itu bertakbir, ya, terus bertakbir, memperbanyak takbir, dan beliau sangat
takjub, maksudnya sangat heran gitu loh. Kok ada orang yang tidak bertakbir pada saat itu? Kemudian beliau berkata, ala tukabbirun, kenapa kalian tidak bertakbir? Ya, jadi kalau kayak kita misalnya di hari raya itu kita banyak bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita lihat istri kita santai-santai saja, anak-anak kita santai-santai saja, tetangga kita, sahabat kita diam aja. Ya, kita terus bertakbir sementara dia diam. Kita katakan kepada dia, ya akhi, Pak, kenapa nggak takbir? Ya udah nggak takbir lah gitu kan. Sampai terus bertakbir sampai di lapangan dan sampai keluar imam. Jadi kita katakan seperti itu. Wa kana Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullahu taala yaqul, dan adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullahu taala beliau berkata, kana nasu yukabbiruna mundu yakhrujuna min buyutihim hatta yadkhulal imam. Adalah orang-orang mereka itu bertakbir, ya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah Subhanahu wa taala sejak mereka keluar dari rumah-rumah mereka sampai imamnya datang, ya. Waktu takbir fi Idul Fitri ya betadi'u min lailatil Idi ila ayyadkhula al-imamu li salatil Id. Dan waktu, ya, disyariatkannya takbir pada Idul Fitri itu dimulai sejak masuknya malam 1 Syawal, ya. Jadi begitu ada pengumuman resmi, nah disitulah dimulai disyariatkannya kita bertakbir ila ayyadkhulal imam di salatil Id, sampai kepada datangnya imam untuk sholat Id. Jadi tidak dibenarkan lagi, ya, setelah kita sholat untuk bertakbir, ya. Ada kan orang sampai 4 hari 5 hari sampai di setel gitu kan, ada rekaman khusus yang bertakbir, ya. Dan subhanallah banyak yang pakai musik lagi, pakai remix gitu kan, ada yang pakai dangdutan, ada yang pakai rock dan segala macamnya. Subhanallah, alhamdulillah, ya. Jangan sampai, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wala Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kalian mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil, ya, seperti itu. Jadi disyariatkan dari mulai masuk 1 Syawal malamnya sampai imamnya datang, ya, itu syariatnya seperti itu, ya. Wa amma fil adha, adapun pada saat Idul Adha, ya, fatakbiru yubda'u min awwal yaumin min Dzulhijjah, maka dimulai sejak 1 Dzulhijjah. Itu kalau Idul Adha. Jadi masuk 1 Dzulhijjah, di situ kita sudah memperbanyak bertakbir. Apakah kita di pasar-pasar gitu kan, apakah kita di masjid gitu kan, apakah kita di rumah, ya, di tempat-tempat yang memang itu tidak dilarang bertakbir. Itu disyariatkan untuk banyak bertakbir sejak masuknya 1 Dzulhijjah sampai ila ghurubi syamsi akhir ayyam tasyrik, sampai terbenamnya matahari di akhir hari tasyrik, ya, di hari tasyrik. Jadi begitu matahari terbenam, ya, maka kita berhenti untuk bertakbir, ya. Jadi Idul Adha dan hari tasyrik itu kita terus bertakbir, mengagungkan, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian selanjutnya sifat takbir atau bagaimana cara bertakbir. Ya, bagaimana cara bertakbir? Ini juga ada adabnya, ini juga ada sunnahnya, ini juga ada tuntunannya. Jadi jangan asal semau-mau kita, ya. Oh, biar agak keren dikit, jadi kita model-model biar agak panjang gitu, mendayu-dayu. Akhirnya di model-model sedemikian rupa. Enggak. Kita beragama itu bukan karena selera kita atau biar enak didengar sama orang, enggak. Ya, walaupun orang bilang tuh takbirnya garing banget sih, enggak ada urusan. Ya, mau garing mau enggak, patokannya bukan garing atau enggak garing gitu, asik atau enggak asik, enggak. Patokannya adalah ada dalilnya atau tidak ada dalilnya, itu aja kalau kita beragama. Kalau kita beribadah, bukan enak atau enggak enak, garing atau tidak garing, mendayu-dayu atau tidak mendayu-dayu, bukan itu patokannya. Akan tetapi patokannya ada dalilnya atau tidak ada dalilnya, ya. Baik, warada fi Musannaf Ibnu Abi Syaibah, ya, telah datang dalam kitab musannafnya Ibnu Syaibah di sanad yang sahih, dengan sanad yang sahih. Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, annahu kana yukabbiru ayyamat tasyrik, bahwa beliau bertakbir pada hari tasyrik dengan takbir, ya, beliau membaca, perhatikan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbarnya 2 kali. Ini satu riwayat, ya. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbarnya 2 kali. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ini bukan alham, ya, ada orang walillahil hamd, ya, bukan, ini keliru. Alhamdulillah di situ, ya, cuma karena wakaf di situ maka tidak dibaca harakatnya secara sempurna. Kalau kita katakan walillahil hamd itu salah.
Ya, akan tetapi yang benar walillahil hamd. Ya. Baik, ini yang dibaca oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Jadi Allahu akbarnya 2 kali. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Wa rawahu Ibnu Abi Syaibah marratan ukhra bisanad. Ya, Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkan ya dengan dengan redaksi yang sama ya, bitaflisit takbir. Jadi takbirnya itu 3 kali. Ya, jadi kalau yang tadi 2 kali, ya, ada juga yang 3 kali. Jadi Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, Allahu akbar, Allahu akbar kabiran. Ya, Allahu akbar kabiran, Allahu akbar wa ajal. Ya, Allahu akbar walillahil hamd. Ini juga ada riwayat seperti itu. Boleh juga kita baca Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ya, ini bacaan-bacaan bacaan-bacaan yang takbir yang kita baca pada saat hari raya Idul Fitri. Ya, jadi kita mencukupkan diri dengan apa yang datang kepada kita. Jadi tidak usah ditambah-tambah gitu kan, seperti itu. Ya, karena sederhana dalam sunnah itu jauh lebih baik daripada berlebih-lebihan dalam perbuatan bid'ah. Ya, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan ittabi'u, ya, ikutilah tuntunan oleh kalian, wala tabtadi'u, dan janganlah kalian membuat perkara-perkara yang baru. Jadi tugas kita kaum muslimin adalah mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, mencukupkan diri dengan contoh dari Rasulullah SAW. Tidak usah membuat ajaran-ajaran baru, tidak usah menambah ajaran-ajaran baru atau mengurangi ajaran-ajaran yang datang dari Rasulullah SAW. Karena ya, kata Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, aku telah sempurnakan agama kalian. Baik. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah at-tahniah. Ya, apa itu at-tahniah? At-tahniah itu, jadi ini merupakan adab juga ya, adab atau sunnahnya di hari raya Idul Fitri adalah at-tahniah. At-tahniah itu adalah mengucapkan selamat. Ya, mengucapkan selamat. Wa min adabil Id at-tahniyatu at-tayyibah, ya, allati yatabadaluhan nas fi ma bainahum. Ya, jadi di antara adab Idul Fitri itu adalah at-tahniyah, ya, mengucapkan kata-kata selamat gitu yang bagus gitu kan, allati yatabadaluhan nas fi ma bainahum, yang manusia saling bergantian mengucapkan ucapan selamat tersebut. Ayyan kana lafzaha, ya, dengan kalimat apapun itu, ya, dengan kalimat apapun itu, ya, mithla qawli ba'dihim li ba'din, seperti perkataannya para salaf, ya, terhadap sebagian mereka dengan yang lainnya, taqabbalallahu minna wa minkum. Ini contohnya ya. Ini contohnya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, jadi artinya adalah bahwa semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kami dan amalan-amalan kalian. Ini yang dicontohkan oleh salafus saleh. Ini yang diucapkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Ini yang diucapkan oleh mereka. Akan tetapi tidak ada masalah bagi kita mengucapkan perkataan-perkataan selamat, ya, sesuai dengan uruf kita, sesuai dengan budaya kita, adat istiadat kita, selama itu tidak mengandung ucapan keharaman, tidak ada ucapan pelanggaran melanggar syariat di dalamnya, itu tidak ada masalah. Ya, seperti misalnya, ya, kalau bahasa Indonesia, bahasa kita secara umum, ya, selamat merayakan hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah, misalnya seperti itu, ya, minal aidin wal faizin, semoga kita termasuk orang-orang yang kembali fitrah gitu kan, kembali fitri, ya, kemudian semoga kita termasuk orang-orang yang sukses, orang-orang yang menang, ya, dan perkataan-perkataan semacam itu. Atau misalnya bahasa Jawa gitu kan, kalau mungkin ada bahasa Jawa yang biasa bapak dan ibu biasa ucapkan, itu tidak masalah. Ya, dalam perkara ini, dalam masalah ini, istilahnya babun wasi. Jadi ini adalah perkara yang luas. Artinya kita tidak boleh membatasi, ya, hanya dengan ucapan misalnya taqabbalallahu minna wa minkum, itu tidak ada masalah. Sesuai uruf,
sesuai adat istiadat kita, yang penting tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya. Akan tetapi sebaiknya apapun yang kita katakan, misalnya kita bikin kartu lebaran atau kita mengucapkan sesuatu, sebaiknya ditutup dengan taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi ada, yang penting ada taqabbalallahu minna wa minkum sebagai bentuk kita mengikuti kaum salaf, ya. Jadi kita mengikuti mereka kaum salaf. Jadi kita sertakan juga taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi misalnya kita katakan begini, selamat ya merayakan hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah, ya. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang bertakwa, dan ucapan-ucapan apa kemudian kita tambahkan taqabbalallahu minna wa minkum, ya. Begitu pula kalau kita bertemu antara satu dengan yang lainnya. Al-Idul Mubarak, ini contoh misalnya Al-Idul Mubarak, banyak yang memakai Id Mubarak gitu kan. Id Mubarak artinya semoga Id kita diberkahi gitu kan. Atau misalnya ada yang mengatakan kullu amin wa antum bi khair, ya, kullu amin wa antum bi khair gitu kan, ada. Ya, dan banyak ucapan-ucapan yang lainnya, ya. Intinya itu dibolehkan oleh agama kita selama di situ tidak ada pelanggaran-pelanggaran. Baik, wa an Jubair bin Nufair, dari Jubair bin Nufair qala, beliau berkata, ya, karena ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idzal taqaw yaumal id, apabila mereka bertemu pada hari Id, ya, pada perayaan hari raya Idul Fitri dan pada perayaan hari raya Idul Fitri, yaqulu ba'duhum li ba'din, mereka berkata kepada sebagian yang lainnya, taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi ini syariatnya seperti itu, ya. Fatahmiyatu kanat ma'rufatun inda sahabah. Adapun mengucapkan selamat di antara para sahabat itu ma'ruf, masyhur, ya. Ma'ruf artinya mereka melakukan itu, ya. Jadi bukan datang perkara baru yang datang belakangan, enggak. Akan tetapi para sahabat ridwanullahi taala alaihim mereka sudah biasa melakukan itu, ya. Warakhasa fiha ahlul ilmi kal Imam Ahmad wa ghairuhu. Jadi para ahlul ilmi, para ulama juga membolehkan perkara ini, seperti misalnya Imam Ahmad dan selain beliau rahimahumullahu taala jami'a. Wa qad warada ma yadullu alaihi min masyru'iyyati tahniyati bil munasabati wa tahniyati sahabati ba'duhum ba'da inda husuli ma yasurru mithla ayyatuba Allah taala ala amri'in fayaqumuna bitahniyatihi bidzalika ila ghairi dzalik, ya. Dan hal ini, ya, disyariatkan dengan adanya dengan datangnya seperti Idul Fitri misalnya, ya. Maka ini para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain mereka melakukan perkara ini, apalagi kalau ada berita-berita yang menggembirakan, jadi mereka tahniah, mereka mengucapkan selamat. Seperti misalnya kalau ada orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ada orang yang kita lihat bertaubat, yang tadinya kita lihat ini orang masya Allah preman gitu kan, seperti itu, ya, tidak pernah injak musola, tidak pernah injak masjid, ya, kita tahunya dia itu misalnya peminum, penjudi, tiba-tiba, ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan tidak pernah absen dalam sholat jamaah misalnya, maka orang-orang seperti ini kita ucapkan selamat, ya, selamat ya kamu masya Allah bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini disyariatkan, perkara-perkara seperti ini disyariatkan, ya. Wala raiba anna hadhihi tahniyata min makarimil akhlaq, dan tidak diragukan lagi, ya, bahwa ucapan-ucapan selamat ini adalah merupakan bentuk akhlak yang mulia, ya, wal madzahir al-ijtimaiyah al-hasanah bainal muslimin, dan ini adalah merupakan pemandangan sosial yang baik di antara kaum muslimin. Wa aqallu ma yuqalu fi mawdu'it tahniyah, ya, antahanna man hannaka bil id, bahwa minimal, ya, yang kita ucapkan ketika mengucapkan selamat atau tahniyah itu, ya, kita mengucapkan selamat kepada orang yang mengucapkan selamat kepada kita. Seperti itu misalnya. Ya, jadi kalau ada orang misalnya tiba-tiba datang kepada kita, kemudian salaman gitu kan. Oh, kalau sekarang nggak boleh salaman, ya. Kalau datang kepada kita terus mengucapkan misalnya selamat, ya, selamat hari raya, ya, Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum, maka kita pun membalas tahniyah tersebut, ya. Watasqutu insakata, dan kalau ada orang yang nggak ngucapin, ya kita juga nggak ngucapin. Ini minimal seperti ini, ya. Imam Ahmad rahimahullah taala berkata, in hanna'ani ahadun, apabila ada orang yang memberikan ucapan tahniyah kepadaku, kata Imam Ahmad rahimahullah, ada orang yang mengucapkan selamat kepadaku,
ya ajab tuhu, maka aku pun menjawabnya, aku membalasnya, kata beliau. Wa illa lam abtadi'hu, tapi kalau enggak aku tidak mulai. Ini Imam Ahmad rahimahullah taala. Jadi kalau ketemu ya biasa saja beliau, ya enggak mengucapkan lebih dulu. Tapi kalau ada orang yang mengucapkan kepada beliau, barulah beliau rahimahullah taala membalas. Kemudian ya sedikit lagi ya kita lanjutkan. Kemudian yang kelima, ya di antara sunnah atau adab ya berhari raya Idul Fitri adalah at-tajammul lil idain, ya. Jadi berhias, ya, berhias pada hari raya Idul Fitri. Berhias. Di sini kita keluarkan semua fashion kita. Ini bagi laki-laki loh ya, tidak untuk perempuan. Kalau perempuan cukup di rumah saja, ya. Apalagi yang punya suami, cukup untuk suaminya saja, tidak untuk konsumsi publik. Ya, ini maksudnya at-tajammul lil idain, ini khusus buat laki-laki. Jadi semua fashion terbaik yang kita punya, kita keluarkan. Ya, baju terbaik kita, peci terbaik kita, celana terbaik kita, sarung terbaik kita, jubah terbaik kita, itu yang kita keluarkan. Bukan yang baru loh, yang nggak harus baru. Ya, maaf, maksudnya bukan harus yang baru, enggak, tapi yang terbaik. Ini sunnahnya. Ya, jadi kalau misalnya mohon maaf nih, ya jubah kita misalnya harganya 50.000, rata-rata 100.000, ada satu yang harganya 1 juta, itu yang kita pakai. Ya, misalnya contoh, ya, atau mungkin ada satu pakaian andalan kita, ya, yang dulu kita pernah pakai menghadap ke presiden misalnya, ini harganya nggak main-main loh, 3 juta gitu, itu yang kita pakai. Masa buat presiden kita misalnya ketemu presiden kita pakaian 3 juta, ketika bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala menampakkan syiar kita sebagai kaum muslimin, kita memakai yang 50.000, ini kan nggak wajar, ya, seharusnya dibalikkan seperti itu, ya. Jadi kita pakai yang terbaik. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, akhadha Umaru ya jubbatan min istabrakin tuba'u fis suqi. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, jadi yang menceritakan ini Ibnu Umar, anaknya Umar, ya. Beliau mengatakan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu membeli sebuah jubah, ya, di pasar yang terbuat dari sutra. Fa'akhadhaha ta'tiya biha Rasulullah SAW. Maka kemudian beliau pun datang kepada Rasulullah SAW membawakan jubah yang terbuat dari sutra tersebut. Jadi tadinya beliau di pasar, kemudian beliau bawa untuk diberikan, dihadiahkan kepada Rasulullah SAW. Faqala, kemudian beliau berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, ibta hadihi tajammal biha lil 'id wal wufud. Wahai Rasulullah, ini saya hadiahkan kepada Anda. Ya, silakan Anda pakai ini untuk berhari raya, kemudian untuk menerima tamu-tamu. Ya, jadi ini syariatnya, sunnahnya seperti itu. Ketika berhari raya, kita memakai pakaian yang terbaik kita. Kemudian yang kedua, ketika kita menemui tamu, ada tamu yang datang kepada kita, juga kita harus berpenampilan yang bagus. Ya, jangan karena ketemu tamu akhirnya pakai kaos di sini bolong, sini sobek gitu. Ah, ini gitu kan datangnya gitu. Ini enggak, ya. Jadi syariatnya itu sunnahnya kalau kita bertemu dengan tamu, pakaian kita tuh harus bagus gitu kan, seperti itu. Ya. Jadi beliau mengatakan bahwa ini untuk hari raya dan ini untuk bertemu dengan tamu. Maka Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, inna mahadihi libasun man la khalaqa lahu. Akan tetapi Rasulullah berkata, pakaian ini, kata beliau, ya, libasun man la khalaqa lahu. Orang yang memakai ini di dunia, maka nanti di akhirat tidak ada bagiannya. Artinya apa? Karena ini terbuat dari sutra. Ya, karena sutra itu buat laki-laki itu diharamkan buat laki-laki. Ya, dan itu adalah pakaiannya ahli surga, tidak boleh dipakai di dunia bagi laki-laki. Ya, jadi kata Rasulullah, enggak, ya, yang ini tidak ada nanti bagiannya di akhirat bagi yang memakainya di dunia. Ya, jadi kalau misalnya kita mau memakai sutra di akhirat, ya, maka tinggalkan sutra di dunia. Enggak boleh bagi kita, haram bagi laki-laki untuk memakai sutra. Ya, nanti kita pakainya di akhirat. Dan niatkan ketika kita meninggalkan itu, kita meninggalkan karena mengikuti, ya, tuntunan Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Ya, fa'aqarra Nabi sallallahu alaihi wasallam Umara ala tajammul lil 'id. Jadi beliau mengakui, ya, beliau mengakomodir, ya, at-tajammul lil 'id, ya, berhias, ya, pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Lakinnahu ankara alaihi, ya, syira'a hadhil jubba bi annaha min harir. Akan tetapi Rasulullah mengingkari jubah ini, ya, bukan karena untuk berhiasnya, bukan. Akan tetapi karena apa? Karena jubah tersebut terbuat dari sutra. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengingkarinya.
Wa an Jabir radhiyallahu taala anhu, dan dari Jabir radhiyallahu taala anhu, kana lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah bagi Rasulullah SAW jubbatun yalbasuha lil idaini wa yaumal jum'ah. Jadi Rasulullah SAW itu mempunyai satu jubah khusus, yang mana jubah itu ya oleh Rasulullah SAW dipakai untuk perayaan dua hari raya, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, kemudian juga dipakai untuk sholat Jumat. Jadi beliau punya satu jubah khusus. Makanya syariatnya ya nggak mesti harus yang terbaru, nggak mesti yang baru, tapi syariatnya yang terbaik, ya yang terbaik yang kita punya. Tentu kita di koleksi pakaian kita pasti ada pakaian yang terbaik. Nah itulah yang kita pakai ketika perayaan hari raya Idul Fitri, Idul Adha dan sholat Jumat, itu yang kita pakai ya. Jadi jangan kita pilih sholat Jumat, sholat Jumat ini pakai yang paling jelek gitu kan, giliran untuk ketemu bos kita pakai yang paling bagus ya. Demikian pula dengan parfum wangi-wangian kita pakai yang terbaik. Akan tetapi ini khusus bagi laki-laki ya. Tapi ada Syekh di Madinah, ya ada Syekh di Madinah itu punya parfum mahal sampai jutaan katanya harganya. Itu beliau pakai, itu khusus ya, beliau pakai ketika sholat malam. Kalau kayak kita kan pakai parfum itu kalau pas lagi banyak orang biar cium gitu kan, seperti itu. Ini mahal loh, ini harganya 3 juta gitu kan. Beliau pakai khusus untuk sholat malam. Jadi Masya Allah, itu antara dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini luar biasa. Ada Syekh di Saudi seperti itu. Ya, tapi kemudian warawa Al-Baihaqi di sanadin sahih. Kemudian Al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanad yang sahih. Anna bin Umar kana yalbasu lil Id ajmala thiyabihi. Bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu itu pada hari raya Idul Fitri beliau memakai pakaian yang terbaik. Ya, fayambagi lirrajuli ayyalbasa ajmala ma indahu min ath-thiyabi inda al-khuruj lil Id. Maka seharusnya, seyogyanya, sejatinya seorang laki-laki, seorang muslim memakai pakaiannya yang terbaik ketika dia keluar untuk merayakan, untuk sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Amman nisa, ya perhatian di sini ya, bagi bapak-bapak nanti diingatkan kepada istri dan anak-anak putri-putrinya. Amman nisa, adapun kaum wanita, fayabta'idna anizzina idza kharajna. Maka hendaklah dia menjauhi berhias diri, bertabarruj ketika hendak keluar ya. Jadi ketika wanita secara umum ketika hendak keluar rumah ya biasa-biasa saja, karena kecantikannya ya semua yang dia punya itu hanya untuk suaminya saja ya, tidak boleh, bukan untuk konsumsi publik. Jadi tidak boleh. Bahkan kalau antum mau tahu secara umum, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Rasulullah SAW bersabda, ayyumam ra'atin, ini mohon maaf ya, ini bukan saya yang katakan, ini sabda Rasulullah SAW, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Rasulullah SAW bersabda, ini secara umum. Rasulullah katakan, ayyumam ra'atin, wanita mana saja ya ista'tarat, yang mana dia itu memakai parfum ya, ista'tarat famarrat ala qaumin, kemudian dia melewati suatu kaum liyashum marihaha, agar supaya kaum tersebut mencium wangi-wangiannya, parfum yang dia pakai, fahiya zaniyah, maka dia termasuk orang yang pezina, dia termasuk apa? Melacur, gitu kan, seperti itu. Mohon maaf ini agak kasar kata-katanya ya, dan ini Rasulullah SAW katakan seperti itu, fahiya zaniyah, maka dia itu pelacur. Ya, kata Rasulullah SAW. Jadi tidak boleh. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai juga, ketika ada seseorang wanita, misalnya istri kita misalnya, ya ketika di rumah memakai parfum, di badannya masih ada bekas parfum, lalu kemudian dia hendak keluar sholat berjamaah di masjid atau di musola misalnya, ya atau misalnya hendak ke lapangan untuk juga ikut melaksanakan sholat, ya kemudian masih ada bekasnya di badannya, maka wajib bagi dia untuk mandi, kata Rasulullah SAW, seperti mandinya orang-orang yang junub, kagusli junub, seperti mandinya orang-orang junub. Jadi wajib bagi dia untuk kembali mandi. Jadi kalau keluar misalnya kita keluar sama istri kita, tiba-tiba kita cium lah, di badan kamu masih ada bekas parfum, masih kembali ke rumah mandi, karena itu wajib. Ya seperti itu. Jadi Islam sangat melarang dengan keras ya perkara semacam ini untuk kaum wanita. Karena kenapa? Ini bentuk penjagaan syariat kita terhadap kaum wanita, bentuk penghormatan, pengagungan Islam agama kita terhadap kaum wanita. Ya, jadi wanita itu ya istri-istri kita itu bukan untuk konsumsi orang banyak. Akan tetapi
ya hanya untuk suaminya saja. Maka dia berhias dengan secantik-cantiknya, dengan sewangi-wanginya, silahkan itu di rumahnya untuk suaminya. Akan tetapi kalau dia mau keluar rumah ditanggalkan semua itu. Ya, jadi ini larangannya sangat keras dalam agama kita. Makanya dikatakan di sini amman nisa. Adapun kaum wanita, fayabta'idna aniz zina. Maka dia menjauhi ya untuk berhias idza harajna apabila mereka keluar. Li'annahunna manhiya an izhariz zina, karena sesungguhnya mereka itu diharamkan, dilarang oleh syariat kita untuk menampakkan perhiasannya lirrijalil ajanib, terhadap orang laki-laki asing, artinya bukan mahramnya. Ya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tabarrajna, janganlah kalian wahai kaum wanita berhias, wala tabarrajna, janganlah kalian berhias seperti orang-orang jahiliyah dulunya, ya. Wa kadzalika yuhramu alaman ya aradat al-khuruj antamassa at-tiba, ya, jadi begitu pula diharamkan bagi mereka untuk memakai parfum, ya, aw tata'arradu lirrijali bil fitnati, ya, fa innaha ma kharajat illa li ibadatin wa ta'a. Jadi mereka juga diharamkan keluar mengundang fitnah bagi laki-laki, ya, karena mereka keluar itu dalam rangka untuk beribadah, ya, dalam rangka bukan beribadah, bukan dalam rangka untuk memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Az-zihabu ila salati min tariqin wal auda, ya, min akhir ya, selanjutnya adalah az-zihab ila salat, berangkat ke salat, ya, ke tempat salat, min tariq wal auda min akhar. Jadi berangkat dengan ini yang terakhir ya insyaallah. Jadi kita berangkat ke tempat sholat, ke lapangan, itu berangkatnya jalan berbeda, pulang juga dengan jalan yang berbeda. Jadi jangan satu jalan, ya, jangan satu jalan. Jadi misalnya di sini, kalau di sini nanti diadakan di luar, mungkin datangnya lewat situ, nanti pulangnya lewat situ, lewat Al-Bidayah, muter gitu ya, seperti itu. Ya, jadi jalannya lah. Ini sunnahnya, adabnya seperti itu. Ya, sunnahnya seperti tidak haram jalan yang sama, enggak. Ya, akan tetapi sunnahnya, adabnya berangkat jalannya berbeda, pulangnya juga jalannya berbeda. Baik, dari mana? An Jabir bin Abdullah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu maqala, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu idza kana yaum Idin, apabila beliau berangkat pada hari raya Idul Fitri untuk sholat, khalafat tariq, beliau membedakan jalannya. Jadi jalan untuk berangkat lain, jalan pulangnya juga lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kila hikmahnya, kita lihat hikmahnya apa? Ya, kila al-hikmatu min dzalik, di antara hikmahnya ya, ya liyashhidalahu at-tariqani indallahi yaumal qiyamah. Di antara hikmahnya, kenapa kalau kita berangkat jalan berbeda, pulang dengan jalan berbeda, di antara hikmahnya adalah supaya ya, kedua jalan ini menambah-nambah saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tambah-tambahan saksi gitu. Jadi memang kita di bumi ini, kita hidup, kita harus memperbanyak saksi, ya. Kita harus memperbanyak saksi. Ya, jadi di sini ya, misalnya musholla ini jadi saksi nanti, ya, bahwa kita dulu sholatnya di sini gitu loh. Sholat berjamaahnya di sini, bukan di rumah. Ya, bukan di rumah. Misalnya di luar, misalnya kita biasa kerja bakti itu karena Allah Subhanahu wa taala, dia juga saksi nanti bahwa hamba ini dulunya di atas saya, dia kerja bakti gitu kan, seperti itu. Dan semacamnya, intinya kita memperbanyak saksi. Wal ardu tuhadditsu yaumal qiyamati bima umila 'alaiha minal khairi wasyarri. Karena kenapa? Pada hari kemudian bumi ya, yang kita injak ini, yang kita tempati ini akan menjadi saksi atas apa yang kita kerjakan di atasnya, baik itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Jadi hati-hati. Ya, jadi semua yang kita injak di atas permukaan bumi ini, lalu kemudian kita melakukan ketaatan ya di atasnya, atau kita melakukan keburukan di atasnya, maka semua itu kelak akan menjadi saksi di hari kemudian. Ya, wakila liizhari, di antara hikmahnya, liizhari sya'airil Islam fit tariqain, untuk menampakkan syiar Islam di dua jalan tersebut. Karena ini kan salah satu syiar terbesar kita umat Islam adalah perayaan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ini syiar yang sangat besar dalam agama kita ini, gitu kan, seperti itu. Jadi kita harus di antara hikmahnya adalah menampakkan syiar ini di dua jalan tersebut. Jadi berangkatnya Masya Allah jalan berbeda, kemudian pulangnya juga rombongan misalnya di jalan yang berbeda pula. Ini menampakkan syiar. Wakila liizhari dzikrillah. Ada yang mengatakan bahwasanya hikmahnya adalah untuk menampakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Baik, kemudian ada yang mengatakan, ulama mengatakan di antara hikmahnya adalah li'ighadatul munafiqina, ya, li'ighadatul munafiqina wal yahuda, ya, wal yurahibuhum bi kathratin man ma'ahu. Ya, jadi